Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Asa Arifanusa dengan NPM 200106202, Program Studi Tadris Matematika IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun judul besar pada materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Kita masuk pada bentuk umumnya. Adapun bentuk umum persamaan diferensial linier homogen orde 2 yaitu A dikali Y double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah C dikali Y sama dengan 0. Kita misalkan Y-nya sama dengan M dikali E pangkat MX yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1. Maka Y aksennya itu sama dengan M dikali E pangkat MX, dan untuk Y double aksennya itu M pangkat 2 dikali E pangkat MX, sehingga menghasilkan A dikali M pangkat 2 dikali E pangkat MX ditambah B dikali M dikali E pangkat MX ditambah C dikali E pangkat MX sama dengan 0. Menghasilkan E pangkat MX dikali A pangkat AM pangkat 2 ditambah B dikali M ditambah C sama dengan 0. Dengan nilai E pangkat MX-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga A dikali M pangkat 2 ditambah B dikali M ditambah C sama dengan 0. Penyelesaian persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Penyelesaian persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstanta menggunakan persamaan karakteristik, yaitu sebagai berikut. A dikali M pangkat 2 ditambah B dikali M ditambah C sama dengan 0. Maka dalam persamaan karakteristik terdapat 3 kasus yang perlu ditinjau, di mana persamaan AM pangkat 2 ditambah BM ditambah C sama dengan 0 memiliki beberapa akar penyelesaian diantaranya. Yang pertama, kasus 1, akar real berbeda, yang mana M1 tidak sama dengan M2. Kasus yang kedua, akar berulang, di mana M1 sama dengan M2. Dan kasus yang ketiga, akar kompleks konjugat, di mana M1 dan M2-nya itu sama dengan alfa ditambah I dikali beta, dengan alfa bernilai real dan beta bernilai imajiner. Kita masuk untuk kasus yang pertama, akar real berbeda, di mana M1-nya itu tidak sama dengan M2. Akar real berbeda, M1 tidak sama dengan M2, maka penyelesaian persamaan diferensialnya adalah YX sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Contohnya, tentukan penyelesaian PD berikut ini. Y double aksen ditambah 7 dikali Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik ya teman-teman, yang berbentuk M pangkat 2 ditambah 7M ditambah 10 sama dengan 0. Terus kita cari akar-akarnya sehingga menghasilkan M-5 dikali M-2 sama dengan 0. Nilai M-5 sama dengan 0, maka M-nya itu sama dengan 5, dan untuk M-2 sama dengan 0, maka M-nya bernilai 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi. Untuk akar real berbeda, YX sama dengan C1 dikali E M1 dikali X ditambah C2 dikali E pangkat M2X, di mana nilai M1-nya tadi kan 5 ya teman-teman, kemudian nilai M2-nya itu 2, tinggal kita substitusikan saja sehingga menghasilkan YX sama dengan C1 dikali E pangkat 5X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Jadi penyelesaian dari PD Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 10Y itu sama dengan 0, yaitu YX sama dengan C1 dikali E pangkat 5X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua, akar berulang, di mana M1-nya itu sama dengan M2. Maka penyelesaian persamaan diferensialnya adalah YX sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali X
dikali E pangkat M2X. Kita masuk pada contoh soalnya. Untuk kasus yang kedua, akar berulang. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Maka penyelesaiannya sama seperti yang tadi, kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik yang berbentuk M pangkat 2 ditambah 2M ditambah 1. Kemudian kita cari akar-akarnya sehingga menghasilkan M plus 1 dikali M plus 1 sama dengan 0, dimana M plus 1 nya untuk M1 nya itu sama dengan negatif 1 dan untuk M2 nya juga sama negatif 1. Sama seperti tadi, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus penyelesaiannya sehingga menghasilkan YX sama dengan C1 dikali E pangkat negatif X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat negatif X. Jadi penyelesaian dari PD Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0, yaitu YX sama dengan C1 dikali E pangkat negatif X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat negatif X. Kemudian untuk kasus yang ketiga, akar kompleks konjugat, di mana M1 dan M2 itu sama dengan alfa ditambah I dikali beta dengan nilai alfanya itu bernilai real dan B-nya bernilai imajiner. Contohnya, tentukan solusi PD berikut ini. Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik. M2, M pangkat 2 dikurang 6M ditambah 25 sama dengan 0. Dan untuk M1 dan M2 itu kita bisa mencarinya dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tinggal kita substitusikan saja ya teman-teman nilai A, B, C-nya dari persamaan karakteristik di atasnya. Maka nilainya adalah min dikali min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 25 per 2 dikali 1 sama dengan 6 plus minus akar 36 min 100 sama dengan 2 sama dengan 6 plus minus akar negatif 64 per 2 sama dengan 6 plus minus 8 dikali I per 2 sama dengan 3 plus minus 4I, maka nilai alfanya itu sama dengan 3 dan nilai B-nya itu sama dengan 4. Seperti pada definisi yang tadi, alfanya itu bernilai real, maka 3 dan betanya itu bernilai imajiner. Di sini imajinernya adalah 4. Kemudian tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. YX sama dengan E pangkat AX C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. YX sama dengan E pangkat 3X C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Jadi solusi PD berikut ini yaitu Y double aksen min 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0 adalah YX sama dengan E pangkat 3X dikali C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.